Selamat malam teman-teman semua. Malam Ibu. Kita mulai saja ya, nggak apa-apa bergabungnya nanti yang lain menyusul. Iya Bu. Boleh yang kalau lagi nggak ada agenda yang lain bisa dibuka ya kameranya. Oke. Berempat saja tadi udah ada yang gabung tapi keluar lagi. Oke, sip. Selamat malam rekan-rekan semua. Akhirnya kita sudah sampai pada tutorial webinar keempat, web keempat, sekaligus pertemuan terakhir pada mata kuliah pembelajaran mikro dengan kode SPAD 4212 kelas 40. Pada pertemuan kali ini kita tidak lagi membahas materi ya, teman-teman. Sudah selesai prosesnya. Akhirnya finally gitu ya, melainkan pertemuan kali ini kita melakukan refleksi bersama terhadap proses belajar yang telah kita lalui, mulai dari refleksi setelah penyusunan RPP ya, kemudian praktik pembelajaran mikro yang sudah teman-teman lakukan, kemudian hingga pengalaman yang diperoleh selama mengikuti tutorial. Izin, ini suara saya jelas terdengar? Jelas Bu. Oke, siap. Jadi tujuan kegiatan pada web keempat ini kita akan berbagi pengalaman ya, mendiskusikan tantangan dan keberhasilan yang dirasakan, refleksi, evaluasi, diskusi bersama, serta memberikan umpan balik gitu ya, sharing terkait dengan pembelajaran mikro yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga bisa bergabung, sehingga seluruh refleksi, evaluasi bisa disampaikan bersama. Karena ini sifatnya pertemuan terakhir, kita tidak begitu fokus, tidak begitu formalitas sekali gitu ya terhadap pembelajaran mikro pada sesi malam hari ini. Mudah-mudahan juga selesainya jadi nanti tidak terlalu malam gitu ya, bisa jika serangkaian sudah selesai bisa selesai lebih awal begitu. Hari ini yang hadir ada Kak Nas, Kak Adila, Kak Nia, Kak Faiza, dan Kak Mila ya. Oke. Sebentar kita lihat dulu ininya, e-learningnya. Ya, merefleksikan pengalaman belajar. Oke. Sebelum kita langsung saja ya untuk refleksi pembelajaran mikro pada malam hari ini, menurut rekan-rekan semua, apa sih pembelajaran yang paling berkesan selama mengikuti mata kuliah ini, dan apa yang menurut rekan-rekan semua paling menantang? Boleh dari Kak Nas dulu deh dijawab. Oh iya baik, terima kasih Ibu. Jadi selama mengikuti perkuliahan micro teaching ini yang paling berkesan itu kalau menurut saya sebenarnya semuanya berkesan ya Bu ya, cuman yang pas pertama kali tuh web itu langsung praktek, kayak rasanya itu kan kalau kita di belakang kamera itu kan lancar aja, tapi kalau di depan kamera itu apalagi ada teman-teman baru sekaligus disaksikan oleh ibu dosen itu rasanya jadi kayak gugup, kayak orang yang baru mulai belajar lagi. Tapi ya seru sih Bu sampai sejauh ini. Terus itu apalagi kalau bikin video tugas-tugas video mengajar itu menantang juga karena kita harus ngajak anak-anak gimana buat bekerja sama seperti itu. Misalkan kalau pakai anak beberapa video terakhir. Yang paling menantang nih menurut Kak Nas selama proses pembelajaran mikro apa tuh? Kira-kira. Yang paling menantang itu
pada saat praktek langsung di depan teman-teman yang berbeda, maksudnya teman-teman yang kita hanya ketemu di web saja, terus langsung dinilai di komen kayak gitu sih. Iya, iya, oke, oke. Selama apa ya, selama pembelajaran mikro ini, menurut Kak Nas nih, apa yang keterampilan mengajar apa yang paling berkembang yang dirasakan oleh Kak Nas selama mengikuti pembelajaran mikro ini? Kalau yang paling berkembang dan yang sering saya gunakan sampai sekarang semenjak saya mengikuti tahu apa di pelajaran mikro ini, yang pertama yang sering saya gunakan di video tugas saya itu yang membuka dan menutup itu, terus itu membimbing kelompok kecil seperti itu, Bu. Kalau untuk Oke, yang lain itu saya proses belajar juga, karena kan saya belum ada kerja, maksudnya langsung mengajar di lapangan gitu ya, Bu ya. Tapi untuk yang membuka menutup itu yang paling saya suka juga, Bu. Karena iya, karena ada refleksinya, kayak lebih ke tanya jawab di awal sama di akhir pembelajaran. Jadi saya paling suka yang itu, Bu. Saya sering pakai terus yang itu. oke, sip. Terima kasih, Kak. Nah, satu lagi deh, kan kita pembelajaran mikro tuh ada menyusun RPP. Nah, Iya, itu gimana tuh pengalamannya saat menyusun RPP? Apakah apa kendalanya, hambatannya, gitu, oh iya, kesulitannya bagaimana? Silakan oh iya disampaikan. baik. Kalau pengalaman dalam menyusun RPP itu sebenarnya kalau menyusun RPP itu, Bu, kebingungannya itu misalkan di RPP yang kurikulum Merdeka K13 seperti itu aja sih, Bu. Dan saya kan banyak ambil referensi misalnya dari internet itu kan, Bu. Baru saya ubah lagi sesuai dengan yang saya mau. Saya ubah sesimpel mungkin Iya, seperti itu. Cuman saya agak itu sebetulnya yang RPP yang kurikulum Merdeka ini sepertinya jarang saya lihat dipakai. Kebanyakan masih yang RPP kurikulum K13. Saya tanya juga rekan-rekan yang sudah mengajar di PAUD, mereka masih menggunakan RPP 13. Dan katanya lebih bagus yang itu. iya memang saya merasakannya juga, karena kan kita memang dulu lebih lama menggunakan kurikulum 13-nya. Iya, Selama periode ke apa, Kementerian Pendidikan, Menteri mm-mm. Pendidikan memang tidak dirubah lagi gitu untuk Iya. K13. Jadi lebih familiar gitu ya. Iya, lebih familiar. Kalau yang Merdeka ini, Bu, sama sekali saya tuh mungkin kalau saya belajar lebih itu lagi mungkin saya akan paham, tapi saya enggak itu, lebih senang yang K13 Iya, kurikulum. lebih simpel gitu ya. Sebenarnya Iya, sama lebih aja. simpel. Sama saja apa sih namanya? Kurikulumnya itu yang Iya, membedakan istilah-istilahnya iya saja yang itu ada sedikit. istilahnya. Nah, itu yang harus kita belajar lagi si Iya, istilah-istilah ini. Padahal intinya ya sama-sama saja. Makanya iya. di Pokoknya e-learning di iya, e-learning kan dibebaskan ya, silakan dipilih iya. kurikulum 13 atau Merdeka. Jadi Tapi gitu saja seru mungkin sih. kegiatannya. Iya. Seru sih, Bu, tugas menyusun RPP-nya. Karena kan kita fokus praktik saja ya, baru menyusunnya di akhir gitu ya. Iya, Keterampilannya dulu diasah, baru apa pembelajarannya kita rencanakan. Soalnya kan iya, dari keterampilan yang dipelajari kita apa ya namanya kita praktikkan gitu dalam si iya. RPP gitu. Oke, terima kasih Kak Nas Iya, Ibu. refleksinya. Iya, kita next saja ini sama saya berurutan aja yang terlihat dalam yang terlihat dalam Google Meet-nya. Layar. Yang kedua Kak Adila, silakan Kak Adila. Yang pertama refleksinya apa apa yang paling berkesan selama mengikuti pembelajaran mikro? Baik, terima kasih Ibu. Kalau dari saya paling berkesan itu ketika kita dapat tugasnya tuh berkelompok. Itu paling Oh iya, berkesan buat saya. Karena gimana ya, kayak saya kan kalau misalnya di grup itu kan paling kita kalau Zoom juga kan kita gini bener-bener giniin diri sendiri kan. Kalau pas yang berkelompok itu kita saling ngajak gitu, ayo 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 gini. Kapan bisanya saling nunggu, saling kerjasama. Itu
dapatnya di situ, lebih pahamnya ke situ. Itu sih Saling Bu. sharing ya dengan teman kelompoknya. Tuh. Oke. Lalu saat mempelajari keterampilan mengajar nih, Kak Adila yang sudah dipelajari selama pembelajaran mikro, apa keterampilan mengajar yang dirasakan paling berkembang pada diri Kak Adila? Kalau Keterampilan mengajar yang berkembang gitu, yang kalau sudah dipelajari. sudah saya pelajari, terus sudah menurut saya itu berkembang, itu dari kita sebagai guru mengawali kegiatan dari pembukaan sama penutupnya. Itu yang sudah mulai saya pahamin gitu. Kalau dulu saya ngajar-ngajar itu ya udahlah sekedar gitu, ngasih Iya, pembukaan terus penutupan, ya udah kesimpulannya gitu aja. Tapi ternyata kita perlu adanya review ke anak, terus evaluasi ke anak. Di situ saya mulai, oh ternyata seperti ini gitu. iya, ternyata mengajar itu ada keterampilan dasar yang harus dikuasai begitu ya. Jadi tahu, oh ternyata ini nih komponen-komponennya yang harus ada gitu kan. Harus disampaikan. Kalau menurut teorinya sih keterampilan begini, tapi di lapangan misalkan ke anak bagi yang sudah mengajar kan beda lagi gitu ya. Apalagi saya lihat video praktik Kak Adila banyaknya juga ada dengan anak gitu ya, 1 atau 2 orang. Jadi langsung gitu kepada anak. Oke, sip. Kemudian dalam penyusunan RPP nih, apa hambatannya? Atau saat praktik pembelajaran mikro, apa hambatan, apa yang paling menantang gitu, yang dirasakan oleh Kak Adila? Kalau hambatannya, saya pas yang buat RPP itu dari kita bingungnya milih RPP-nya tuh kayak gimana sih modelnya, karena saya tahu kalau saya pun di sekolah tuh beda, antara sekolah sama sekolah yang lain tuh berbeda. Dari caranya kita menyusun itu beda gitu. Terus saya juga dapat bimbingan kan dari asesor juga beda juga gitu. Yang ibu kasih juga beda gitu. Makanya saya agak bingung gitu. Tapi saya akhirnya mutusin ke teman-teman pas itu, ya udah kita ikutin kata dosen aja, kita buat sesuai itu gitu. Itu Iya, sih hambatannya di awal. Terus kalau yang paling menantang itu pas presentasi berkelompoknya itu. Itu iya. menantang banget. Menantangnya gimana Kak? Karena kan penyampaian yang di awal tugasnya itu kita salah ngone, salah apa salah salah apa namanya? Salah ngerti petunjuknya gitu. Kita pikirnya yang seperti di kelompok satu pas itu. Jadi kita langsung mendadak tiba-tiba buat gitu. Oh iya, ini ya praktek ngajarnya ya. Prakteknya mengajarnya itu Padahal cepet-cepet. yang diminta presentasikan aja komponen-komponen RPP-nya gitu ya. Iya, Ya itu itu instruksi yang diminta di e-learning gitu ya, yang dipahami oleh saya gitu sebagai pembimbing, karena kan kalau dari tutor kita memfasilitasi, membimbing mahasiswa, mengarahkan bagaimana sih pembelajaran mikro yang benar, karena kan pembelajaran mikro kalau tidak didampingi seperti ini bingung arahnya bagaimana. Makanya dari kampus ya, dari UT mengkategorisasikan ini sebagai praktik gitu. Kayak ada presentasi, ada penyusunan ya, tidak apa-apa. Yang disampaikan waktu kelompok 1 juga bagus gitu ya. Ada praktik RPP-nya, tapi kalau merujuk ke instruksi memang komponen-komponennya gitu, biar kita tahu susunan awalnya kayak gimana, identitasnya kayak gimana. Dan RPP itu kalau saya telusuri, kalau saya baca-baca gitu ya, dari berbagai referensi, memang tidak ada patokan, kayak tadi Kak Adila bilang ya, dari asesor beda. Dari sekolah masing-masing, antara sekolah ini dengan ini beda. Karena memang tidak ada patokan khusus, format khusus gitu, harus seperti ini, seperti ini. Jadi dari pemerintah itu kurikulumnya yang penting ada komponen ini gitu ya, kayak tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran gitu ya, asesmen kalau sekarang. Nah, untuk formatnya terserah
Silahkan dikembangkan dan disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Karena kan kita belum menyeluruh ya, dari sekolah-sekolahnya ada yang mungkin menyesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Misal kalau di pedesaan ya RPP-nya disesuaikan saja dengan kegiatan yang ada di situ. Kalau misalkan sekolahnya di perkotaan ya disesuaikan lagi. Jadi formatnya tidak terpatok. Makanya saya nggak ngasih tahu di grup apa nih formatnya, ya silahkan cari sendiri karena memang sebanyak itu, bervariasi itu gitu RPP yang disajikan. Mau bentuknya kayak gimana, mau ada gambar, ada hiasan misalnya, atau tabel seperti kelompok yang Kak Adila yang waktu ditanya ke saya, tabel, ada yang deskripsi, ada yang poin 1 2 3 atau titik-titik gitu ya. Itu beda-beda, yang jelas si komponennya tercapai gitu ya, identitas sekolah, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran itu sih ya. Apa gambaran RPP. Yang pasti yang udah mengajar pasti beda lagi RPP yang di sekolah masing-masingnya. Adapun juga sekolah yang nggak pakai kurikulum dari pemerintah, misal punya kurikulum sendiri, itu pasti beda lagi. Jadi variasi ya Kak ya, pengalaman baru semua ya. Iya, Bu. Begitu. Oke, sip. Terima kasih untuk refleksinya Kak Adila. Next siapa ya? Kak Nia. Halo. Halo Bu. Oke, Kak Nia, giliran Kak Nia nih kita merefleksikan gitu ya. Apa sih yang paling berkesan selama mengikuti mata kuliah ini menurut Kak Nia? Silahkan disampaikan. Kalau menurut saya yang berkesan itu saat berkelompok sih Bu. Begitu. Ibu maaf, aku ada ponakannya. Iya. Apa yang iya. Yang saya berkesan itu berkelompok Bu, saat berkelompok, berdiskusi kelompok, kayak apa kerjasamanya tuh ada, saya berbagi tugas sama teman-teman saya, itu Bu. Oke, sip. Apa sih yang paling menantang gitu ketika proses pembelajaran mikro yang dirasakan oleh Kak Nia? Yang paling menantang saat praktiknya, saat menyusun RPP-nya, misalkan, silahkan disampaikan. Membuat RPP-nya sih Bu, sama membuat videonya. Kadang kan saya tuh bikin videonya agak susah tempatnya. Jadi harus ada penerangan sama suaranya yang lebih pas gitu Bu. Oke, sip. Kak Nia sudah mengajar belum ya? Belum ya? Belum Bu. Nah, itu gimana nih? Karena kan belum ada pengalaman mengajar, lalu diminta untuk praktik gitu kan. Mengajar gimana nih? Bingung, kebingungan. Apakah itu menjadi apa ya, tantangan gitu untuk Kak Nia? Dan bagaimana solusinya yang Kak Nia rasakan, yang Kak Nia lakukan gitu? Kalau yang saya lakukan sih, pertama sih deg-degan karena bikin video buat ngajar gitu kan. Dan itu pertama kali, karena kan saya juga di kamera jarang bikin video, apalagi kalau kayak bikin video mengajar atau yang lain-lainnya gitu. Agak deg-degan juga sih Bu kalau bikin video. Oke, sip, sip, sip. Tapi kira-kira keterampilan mengajar yang menurut Kak Nia ini mulai bisa saya pahami, mulai berkembang pada diri saya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Kak Nia? Yang aku rasain tuh, Yang dipahami gitu. yang saya pahami itu ini sih Bu, apa keterampilan pembuka, penutup, sama mengolah kelas gitu Bu, kayak mengajak anak-anak buat mengolah kelasnya kayak gimana, mengajak untuk memperhatikan gurunya terus segala macam gitu Bu. Oke, sip, sip. Oke, terima kasih Kak Nia. Baik Bu, Kita sama. kita next ya ke Kak Faiza. Halo, selamat malam Kak. Malam Ibu. Oke, sip.
dari Kak Faiza nih refleksinya, kira-kira apa yang paling berkesan selama mempelajari perkuliahan, mata kuliah pembelajaran mikro, apa yang paling berkesan? Mungkin hampir sama seperti teman-teman ya Bu, karena saya juga jarang tampil di forum seperti ketika Zoom, saya juga jarang tampil untuk praktek. Jadi Iya. saya lebih pesan ketika pembuatan LPP berkelompok itu, karena di situ kan banyak diskusi-diskusi dengan teman-teman sekelompok saya juga bisa bertukar ide, dan juga banyak hal yang sebelumnya belum saya ketahui, cara pembelajarannya, cara pembentukan LPP itu bagaimana, di teman-teman saya itu sangat-sangat membantu, seperti itu. Mungkin itu, Ibu. Oke, teman kelompoknya responsif gitu ya. Berbagi pengalaman bersama gitu ya. Ya itu sangat menarik Bu bagi saya, kayak oh ternyata di sekolah lain seperti ini, oh ternyata teman saya ngajarnya seperti ini gitu. Iya, sip. Kalau misalkan ketika praktik nih, apa tantangannya yang dirasakan? Atau ketika menyusun LPP, apa tantangan yang dirasakan oleh Kak Faiza? Kalau untuk praktik, tantangan saya itu, saya kurang pede Bu untuk tampil di depan kamera ketika seperti pembuatan video atau apa. Kayak rasanya tuh beda, kayak ngajar secara langsung sama buat video itu beda gitu. Jadi banyak terbata-batanya kalau di depan kamera saya. Iya. Apalagi kalau cari spot yang sepi biar nggak diganggu nih sama anggota keluarganya, gitu ya. Iya, seperti Ada itu. saya kalau lihat praktik, lihat ini sambil lihat belakang kamera, ini pasti digangguin nih sama anggota keluarganya. Kadang adik itu tiba-tiba ngintip-ngintip atau apa gitu. Jadi harus take Ulang, editnya, belum jangan semua menghabiskan waktu berjam-jam untuk satu video singkat gitu ya. seperti itu. Iya, tantangannya seperti itu. Lalu keterampilan mengajar apa yang dirasakan oleh Kak Faiza ini saya sangat paham, ini saya sangat menguasai gitu, yang berkembang gitu dalam diri Kak Faiza setelah mempelajari keterampilan mengajar pada sesi perkuliahan ini. Yang paling saya pahami itu keterampilan membuka dan menutup, dan juga keterampilan bertanya. Seperti itu. Cuman yang masih saya perlu belajar lagi itu keterampilan variasi Bu. Yang masih bingung di keterampilan variasi itu. Masih bingung masuknya seperti apa. Oke, yang dipahami oleh Kak Faiza, keterampilan variasi itu gimana? Apakah atau memang belum paham sama sekali? Masih sulit membedakan Bu, karena katanya kalau di modul kan nada itu juga mempengaruhi masuk keterampilan variasi juga. Nah itu takutnya nanti kalau saya pakai keterampilan lain tapi nadanya saya berbeda, nanti ternyata masuk ngarah ke variasi. Jadi kayak bingung, ini masuk variasi itu dalam kategori yang seperti apa gitu. Oke, iya. Kalau kita merujuk ke modul sama ke video yang ada di modul yang bisa kita scan gitu ya. Terus ada videonya kan. Macam-macam variasi itu gerakan. Jadi masuk ke gerakan guru, kita nyamperin anak, pindah tempat, fokus biar anaknya berpusat pada kita gitu. Fokus pada kita, itu juga jadi salah satu variasi gitu. Nada suara juga sama. Maksudnya nada suaranya itu yang menarik perhatian anak gitu. Itu ya maksudnya. Iya Bu, seperti itu intonasinya. Iya, intonasinya. Yang membingungkan itu ditakutkan kita tidak bermaksud mengajar dengan intonasi seperti ini, tapi ternyata itu malah masuk ke variasi misalnya kayak gitu ya. Seperti itu iya Bu. Iya, memang harus kita latih kembali gitu kan, karena semua keterampilan mengajar itu akan ada ketika kita mengajar langsung pada anak-anak. Nah, cara
nya untuk dipahami ya harus dilatih lagi. Karena saya jujur juga, saya juga jadi berlatih kembali dengan materi yang ada dalam pembelajaran mikro ini. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi yang belajar itu bukan rekan-rekan mahasiswa saja. Saya juga jadi belajar lagi. Oh, ternyata ya seperti ini gitu. Ya bisa dikembangkan lagi. Gitu. Jadi jangan kalau pembelajar mikro ya jangan salah gitu ya. Kayak tadi kan Kak Faiza bilang, teman-teman yang lain bilang, saya juga kalau praktek di depan kamera kikuk Bu, gini takut gimana, takut terjeda, takut salah, gimana makanya kelihatan gitu ya jeda-jeda di cut tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke sana misalkan. Tidak apa-apa karena kan itu proses pembelajaran. Mudah-mudahan catatan perbaikan yang saya berikan pada tugas gitu kan, sudah ada catatan dari saya juga bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Begitu kiranya ya. Terima kasih Kak Faiza untuk refleksinya. Next, Kamila hadir? Hadir, Bu. Oke, giliran Kak Mila. Selamat malam Kak Mila. Boleh diceritakan, direfleksikan apa sih pembelajaran yang paling berkesan selama mengikuti pembelajaran mikro ini? Pembelajaran yang paling berkesan adalah yang sama, Bu, kayak teman-teman yang lain. Apalagi ini tantangannya Kamila sempat drop ya, sakit, sempat mengabari saya. Tantangan terbesar karena begitu banyak tugas dengan kegiatan yang dimiliki gitu ya, sehingga harus terjeda gitu untuk rehat sejenak. Jadi yang paling berkesan apa? Tugas kelompok juga sama. Sama, Bu. Gimana sih tugas kelompok? Ini ada yang nggak respon, misalkan. Nggak ada yang jawab, misalnya gitu. Tapi gimana untuk kelompoknya? Aman-aman saja? Bisa bekerja sama dengan baik? Iya, Bu. Oke, sip. Lalu apa sih pengalaman yang dirasakan oleh Kamila selama pembelajaran mikro ini yang menurut Kamila itu paling menantang gitu? Bagian mana yang menurut Kamila paling menantang selama pembelajaran mikro? Bagian paling menantang saat mempraktekkan video, Bu. Oke, menantangnya gimana? Sayangnya kaku di depan kamera, Bu. Sudah mengajar belum, Kak Mila? Sudah, tapi beda, Bu, saat yang di depan kamera sama di belakang kamera tuh, Bu. Kayak beda rasanya kalau di depan kamera tuh. Pengen cepet-cepet beres ya? Dan bingung, Bu, jadinya kayak biasanya kayak lancar menyampaikan materinya tuh yang pas di belakang kamera sama yang di depan tuh kayak jadi gugup, Bu. Iya. Karena kan kalau di lapangan gitu ya, di kelas kan kita spontanitas. Anak nggak akan kita salah atau nggak. Kalau video kita tonton lagi, kenapa sih ngomong gini saya gitu kan? Iya, Bu. Oke, sip. Lalu keterampilan mengajar apa yang berkembang setelah Kamila pelajari gitu? Yang paling Kamila pahami dan berkembang gitu setelah dipelajari apa kira-kira? Keterampilan membuka dan menutup, Bu. Dan bertanya itu. Oke, bertanya juga ya, ternyata bertanya juga bisa variasi, nggak hanya jawabannya iya atau tidak. Tapi gimana caranya kita nanya ke anak, anak tuh mikir dan bisa jawab banyak. Susah kan ya bertanya itu? Iya, Bu. Lalu kira-kiranya dalam apa ada hambatan tidak saat menyusun RPP bersama kelompok? Atau misalkan apakah menurut Kamila dalam menyusun RPP itu ada apa biasa saja gitu ya, bisa gitu saya menyusunnya, atau ada hambatan selama menyusun RPP yang Kamila rasakan? Silakan disampaikan. Hambatannya tuh karena dalam kelompok tuh belum mempunyai laptop tuh, Bu, kan. Jadi agak susah. Terus kalau pas menyusunnya tuh, Bu, kemarin kebingungan dalam kayak bentuk apa ya ini RPPH-nya tuh. Kayak gitu, Bu. Iya, narasi kah, poin kah, pakai tabel kah gitu. Padahal dalam praktiknya RPP itu tidak ada patokan formatnya mau seperti apa.
Makanya saat teman-teman mempresentasikan ada yang tabel semua, ada yang poin, ada yang ini, saya oke-oke saja. Karena memang tidak ada apa ya, tidak ada format khusus gitu yang wajib gini semua enggak. Gitu ya. Sip. Sudah. Terima kasih Kak Mila atas refleksinya. Kita next ke Kak Siva. Terima kasih ya Kak Mila. Next Kak Siva. Selamat malam Kak Siva. Malam Ibu. Oke, apa sih pembelajaran yang paling berkesan selama mengikuti mata kuliah ini? Pembelajaran yang paling berkesan itu saat ini sih, kalau aku saat Zoom. Saat Zoom kayak gini tuh menurutku berkesan sekali karena lebih paham apa sih tugas-tugas yang akan dikerjakan gitu. Terus teman-teman kan kadang praktek, jadi lebih tahu gitu, oh tugasnya seperti ini, lebih gampang. Terus teman-temannya juga asik-asik gitu. Kadang sharing pengalaman seperti itu, Ibu. Iya. Ada yang kaget mungkin tiba-tiba saya minta praktek di pertemuan pertama. Tapi saya senang karena keaktifan teman-teman ya. Karena memang itu yang dimintanya. Saya mah sebagai fasilitator saja harusnya memperhatikan, ngeliat, karena kan praktik namanya micro teaching, pembelajaran mikro banyaknya pasti praktek. Ada lagi tidak selain dari Zoom? Udah sih Bu. Udah, oke. Apa sih hal yang menurut Kak Siva yang paling menantang gitu selama proses pembelajaran mikro? Proses yang paling menantang itu ketika ini sih pembagian waktu saya sendiri, soalnya saya kan sudah mengajar, terus saya juga bekerja sebagai guru les gitu kan Bu, privat. Jadi kadang saya pembagian waktunya harus mengerjakan tugas, terus pas ada Zoom gini itu rasanya kacau banget. Itu yang paling menantang. Menumpuk ya, banyak sekali. Iya. Ngajar, belum tugas. Ini mata kuliah yang di tutorial online kan oleh teman-teman semua ada berapa nih jumlahnya? 8 yang diikuti. 7 sih Bu, kalau saya. 7, sekitar 7, 8, padat sekali ya. Apalagi misalkan ini kan kita deadline-nya satu pekan, ada yang 2 pekan. Tapi bukan satu matkul saja, itu semua matkul kan. Iya Bu, ya Allah. Begitu, belum ada jadwal ini, makanya saya lihat, aduh kasihan nih mahasiswa pada slow respon, masih sibuk ini. Karena saya juga tutor sendiri kelabakan. Wah, tugas mahasiswa banyak yang harus ditanggapi. Diskusi juga mohon maaf ya, saya nanti menyusul menanggapi diskusi karena banyak sekali yang harus ditanggapi. Insya Allah beres. Itu tantangannya kayak Zoom praktek. Zoom. Pembagian waktu saya sih, pembagian waktunya gitu. Oke, sip. Kemudian keterampilan mengajar apa yang berkembang dalam diri Kak Siva, yang dikuasai, yang dipahami banget gitu menurut Kak Siva? Silahkan disampaikan. Keterampilan membuka dan menutup, kemudian keterampilan ini mengelola kelas. Itu sih Bu. Soalnya ini ternyata saya itu kalau mengajar saat ini sih setelah itu ya, setelah mau penutupan itu kadang saya terburu-buru dengan waktu ya. Itu kan kadang ya pokoknya yang penting udah langsung pulang, tapi ternyata kita merefleksi materi yang udah kita ajarkan itu ternyata penting dan berkesan nggak sih untuk anak-anak, ternyata seperti itu. Kemudian mengelola kelas seperti yang Kak Dila dulu katakan, kalau mengelola kelas itu bisa melalui beberapa hal agar anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran yang kita ajarkan seperti itu. Iya, sip. Kemudian ada nggak kesulitan saat menyusun RPP atau melakukan praktik video yang Kak Mila lagi Kak Siva rasakan? Pas kalau saat penyusunan RPP itu sebenarnya saya ada beberapa RPP yang sudah ini nggih. Kalau yang di sekolah saya itu pernah pakai RPP di kurikulum Merdeka.
mungkin 2-3 tahun ini, 3 tahun lalu itu selama sekolah penggerak itu pakai apa RPP kurikulum merdeka. Kemudian tapi itu kan saya baru masuk ya Bu, jadi saya tuh bingung RPP itu seperti apa, dan saya tuh baru benar-benar belajar, oh ternyata pembelajaran di TK itu ada seperti ininya gitu. Kirain ngajar aja, ternyata Ya, administrasinya banyak. ternyata Masya Allah sekali saya gitu. Kemudian kalau RPP saya juga lihat-lihat, oh RPP itu yang beberapa variasi ya. Itu sih ternyata nggak semuanya sama. Tapi saya juga ini kan kalau ini menyamakan yang kita ambil komponennya, terus kita turunkan apa sih? Tadi lupa saya. Tujuan pembelajarannya sampai seperti itu dulu saya. Makanya saya, aduh, gimana ini? Dan kegiatannya kan harus sesuai dengan STEAM ya, Bu. Yang ini gitu. Jadi makin banyak deskripsinya Iya, kurikulum. Mas, seperti itu. Jadi kayak ya Allah. Ya Allah, pusing. Itu kan apa? Ada materi pengayaan ya di e-learning. Contoh modul ajar dilihat nggak oleh teman-teman? Belum. Itu kan di e-learning itu ada materi inisiasi yang wajib dipelajari gitu ya, sambil lihat modul yang lebih jelasnya, dan ada materi pengayaan sebagai tambahan. Ada contohnya modul ajar, lebih lengkap, banyak sekali dari awal sampai akhir, sampai asesmen semua sama penilaian-penilaiannya. Tapi contoh dari e-learning itu SD, untuk SD. Kalau kita kan fase fondasi ya, anak usia dini namanya fase fondasi. Makanya ini aja diserahkan saja saya pada teman-teman saat kelompokan RPP, RPPH atau modul ajar. Apa bedanya RPP, RPPH itu 2013, modul ajar itu kurikulum merdeka. Yang simpel-simpel saja. Jadi iya, tapi bagaimana sekarang, apakah jadi bisa gitu ya membedakan RPP, kemudian sudah bisa gitu untuk menyusun RPP-nya yang dirasa oleh Kak Siva seperti apa? Ya, sedikit bisa, Bu, insya Allah. Iya, sip. Yang penting pembelajarannya pembelajaran untuk anak tersampaikan dan komponennya ada gitu ya, lengkap. Oke, sip. Terima kasih Kak Siva. Hanya sedikit saja ya, sudah terlihat menurun ini partisipasi teman-teman semua. Ini udah ada yang bergabung. Karena terakhir sesi kita terakhir nanti setelah refleksi, diskusi, evaluasi, nanti akan ada pengumuman terkait tugas ya. Diperjelas lagi barangkali ada yang belum mengerjakan dan masih bingung. Jadi yang saya simpulkan sih teman-teman, walaupun ya dengan hambatan yang dimiliki sudah bisa mempraktikkan video mengajar, sudah bisa tampil menampilkan keterampilan mengajar yang sudah dipelajari, sudah mampu gitu membuat video praktik sendiri, individu kan gitu ya, ada pilihannya. Kalau di e-learning ada option bisa sendiri, bisa dibantu dengan anak gitu ya, yang ada di rumah atau dari sekolah. Selamat malam Kak Fanya, selamat bergabung. Malam Bu. Oke, tetap ceria dan semangat nih sama Kak Fanya, lihat di videonya juga ceria sekali. Kak Fanya, kita ada refleksi nih untuk sesi web malam ini. Kita tidak langsung materi karena kan ini kita pertemuan terakhir ya. Refleksi selama pembelajaran mikro yang sudah dipelajari. Nah, teman-teman yang lain sudah melakukan pendapatnya, refleksinya. Nah, giliran saya bertanya kepada Kak Fanya, merefleksikan gitu ya. Silakan bisa disampaikan apa sih menurut Kak Fanya pembelajaran yang paling berkesan selama mengikuti pembelajaran mikro. Coba disampaikan. Paling berkesannya tuh di tugas videonya tuh Bu.
Berkesannya bagaimana? Ya sedikit apa ya, nantang gitu untuk kita yang belum, yang tugas yang apanya tuh Bu. Nah, kadang di tugas ini ada video. Kalau di tugas mikro ini kan full video ya Bu. Iya, Video. praktik. Nah, sedikit menantang sih Bu. Iya, mau buat videonya gimana gitu ya. Lama Ya, kan buat video itu nggak, kalau salah ya harus tag lagi gitu. Belum ya, editnya. Oke, sip. Kemudian jadi yang berkesan itu sekaligus yang menantangnya itu ya. ya Bu. Oke, sip. Kalau misalkan dalam menyusun RPP nih, oh ya, kakaknya sudah mengajar belum? Sudah ya? Masih belajar Bu. Sudah mengajar di sekolah? Sudah, Berapa tapi lama? masih belajar. Oke, belum lama ya? Baru berapa? Sudah berapa lama? Mohon maaf. 2 bulan mungkin baru Oh, masuk juga. oh baru. Oke, sangat baru gitu. Jadi ini jadi apa ya, pengalaman baru untuk Kak Fanya ya, praktik secara teori gitu ya, lalu langsung kemudian dipraktikkan ke sekolah tempat Kak Fanya mengajar. Kalau misalkan dalam menyusun RPP ada tantangannya tidak menurut Kak Fanya? Banyak ya Bu ya dalam menyusun pembuka, mengajarnya, penutup. Lalu apa namanya, keterampilan mengajar apa yang dirasakan oleh Kak Fanya? Ini kan kita belajar keterampilan mengajar nih yang ada 8 itu loh. Nah, kira-kira yang Kak Fanya paling pahami, yang sudah bisa dikuasai atau yang paling berkembang yang dirasakan oleh Kak Fanya selama mempelajari keterampilan mengajar itu apa kira-kira? Yang pertama yang membuka dan menutup pembelajaran itu sih Bu. Iya. Lalu ada lagi? Itu sih yang saya kuasai. Oke, sip. Yang lainnya sambil berlatih saja begitu ya. Oke, sip. Terima kasih Kak Fanya atas refleksinya. Sama Kemudian kita kan sudah melakukan praktik keterampilan mengajar, menyusun RPP secara berkelompok. Nah, di tugas 4 ini, kalau kita lihat instruksinya baik-baik ya di e-learning itu kan ada penggunaan media pembelajaran. Ya, gimana nih menurut teman-teman penggunaan media pembelajaran pada anak? Bisa disampaikan tidak apa saja sih yang bisa digunakan? Barangkali ini bisa, jawaban teman-teman ini bisa jadi ide gitu untuk nanti saat praktik tugas 4. Ya, menurut teman-teman gimana penggunaan media pembelajaran yang bisa digunakan pada anak? Ayo, siapa yang mau jawab? Penggunaan media pembelajaran ya Bu, izin menjawab. Bisa Silakan. ini menggunakan, kalau bisa menggunakan laptop atau kita membuat media sendiri juga bisa sesuai dengan tema. Kalau contohnya nih kita pakai tema, bentar saya lupa. Saya tuh pernah bikin media untuk ini penjumlahan kan Bu, cuma kita pakai medianya kardus. Kemudian di lubang gitu ada 4 lubang, kayak itu nanti diisi sesuai angka yang kita tulis. Jadi anak mau pakai media yang mau dimasukkan tuh bisa media alam ya Bu, kayak kan mau apa namanya, batu atau kerang atau yang lain sebagainya. Nah, yang penting sesuai dengan angka yang dituliskan Bu Guru. Kalau 3 ditambah 2 berarti nanti batunya ada 3 sama 2. Terus yang
ada sama dengannya berapa, dihitung dulu, oh 5 seperti itu media, itu bisa sesuai itu. Terus saya juga pernah bikin media itu banjir buatan. Oke, gimana tuh Pas medianya? ya saat itu tuh jadi cuma sederhana sih Bu, botol, kemudian dilubangi itu kan apalagi mineral itu dilubangi enggak semuanya, yang atasnya aja, yang bawahnya nanti buat tatakan. Terus nanti dikasih, kalau nggak ada sampah itu airnya akan mengalir. Nah di bawahnya itu ada mau dipakai lepek ya, kayak nampan gitu. Nanti ini anak-anak praktek, oh yang pertama nggak pakai ini, nggak pakai sampah, dah airnya mengalir, nggak tersumbat. Nah kita Oke. tambahin sampah, kalau ditambahin sampah airnya akan tersumbat atau tidak, seperti itu. Tapi sampahnya dipotongin Bu. Oh, Tuh seru ya. Maksudnya ya. dengan media itu tuh anak nggak harus apa ya, di kertas buku gitu ya. Iya, karena dulu itu kan pakai kurikulum Merdeka dan memang harus seperti itu. Memang menantang sekali ya, karena kita harus Memang. nyiapin medianya. Terus juga pernah ini pas tema kebakaran apa-apa gitu. Itu juga kebakaran, simulasi kebakaran. Jadi bikin cuma apinya itu di print, terus dikasih raffia, dimasuk-masukin, terus ditali-tali di dalam kelas gitu. Terus anak-anak tuh mau lewat, terus bikin sirine, kebakaran nanti pada lari keluar. Oke. Itu sih pengalaman saya kalau Media. media. Jadi media pembelajaran yang bisa digunakan itu kita bikin sendiri, bisa dari barang Ya, bekas bisa gitu ya. Kita ya. memanfaatkan apa ya, yang ada gitu di sekitar. Apalagi Ya. sekarang kan lagi digaung-gaungkan loose parts. Lah, iya itu lost part. Loose part menggunakan bahan alam di sekitar, barang bekas gitu ya, untuk Iya, memanfaatkan biar enggak bahkan keluar apa ya namanya, enggak keluar saya biaya untuk beli APE misalkan, ya mahal betul kan. sekali. Dulu asesor saya itu ini kan juga dosen kan Bu di Univ PGRI Semarang. Terus kalau nyeritain sekolahnya itu lospatnya itu dari orang tuanya, jadi kayak stetoskop, terus ban bekas sofa gitu tuh dari orang tuanya. Kan itu di kota ya, kalau di desa itu paling mentok botol Iya, kardus. daun. Kalau alam Iya, ranting. Sama yang itu saya aja juga. cari cuma di dekat rumah gitu. Tapi ya Iya, iya. memang ini bisa tergantung, katanya tergantung gurunya seperti apa, harus kreatif, pokoknya kreatif itu ya. Oke, sip. Terima kasih Kak Sipa untuk ide media-medianya dan apa sharing ya, pengalaman. Kita Ya, nggak selalu refleksi dan diskusi terkait ini saja, kita bisa sharing pengalaman supaya teman-teman yang lain yang apalagi yang belum mengajar bisa mendapatkan manfaat gitu dari pengalaman yang dimiliki oleh teman yang lain. Coba ada nggak yang mau ikut menjawab terkait media pembelajaran atau terkait penggunaan teknologi? Kan di instruksi tugas 4 ada penggunaan teknologi ya kepada anak gitu saat mengajar. Nah, kira-kira penggunaan teknologi yang bisa dilakukan kepada anak gitu ya, disampaikan sebagai praktek pembelajaran Anda, kira-kira apa? Ada yang mau menjawab? Lain kasih Pak deh. Yang lain, ayo yuk. Penggunaan teknologi. Boleh. Kak, nah silakan. Oh iya, baik, terima kasih. Tadi penggunaan media dulu Bu ya. Ya. Ini apa? Saya kan belum ada pengalaman mengajar, tapi saya
memiliki beberapa teman yang telah mengajar di PAUD. Kalau untuk media pembelajaran itu, kalau untuk anak PAUD itu menurut saya itu wajib sih, karena kan anak PAUD itu kan belajarnya banyak bermain, maksudnya belajar bermain. Kita buat pembelajaran bagaimana itu menarik dan tidak membosankan, tentunya dengan media. Kalau untuk media itu bisa kita pakai tergantung dengan lingkungan kita, sesuai lingkungan kita. Misalkan media pembelajaran, misalkan kayak praktek misal Bu ya, misalnya anak-anak disuruh tempel-tempel biji bunga, misalnya digambar di kertas, terus disuruh tempel sambil gurunya menjelaskan seperti itu. Kemudian media pembelajaran di sini yang sering saya lihat itu rata-rata misalnya menggunakan dedaunan kering atau dedaunan yang hijau, ditempel di kardus atau di kertas. Terus dedaun itu dibikin seperti ikan, digunting, tapi itu tetap penggunaan barang-barang tajam di sekolah kan tetap dipantau sama gurunya, misal kayak gunting, disuruh untuk gunting daun atau apa. Seperti itu sih. Kalau media itu ya pastinya wajib, apalagi untuk anak PAUD kan, agar pembelajaran menarik. Kemudian media juga itu kan termasuk alat peraga konkret juga. Itu sih kalau menurut saya, Bu. Ya. Kemudian dari ya media-media itu ya, karena kan kalau mengajar kepada anak harus secara konkret, jangan abstrak gitu ya. Kalau ngajarin buah, kalau bisa, kalau nggak membawa buahnya sih ya gambar gitu. Iya. Apalagi kalau anak PAUD itu Bu, kalau kita hanya menggunakan metode ceramah, anak itu gampang bosan, mereka tidak fokus. Misalkan kalau kita metode misalnya menceritakan cerita dongeng, minimal kita bawa misalnya cerita dongeng kisah ini, kita minimal bawa atau tunjukkan gambarnya seperti itu. Iya, kalau di saya sharing sama guru yang lain, kebetulan ada salah satu lembaga beliau itu memang tempatnya ada peternakan gitu, ada kandang ayam, waktu itu ada tema tentang binatang, ya anaknya diajak lihat kandang, ini ayam, ini kandangnya, ini bulunya seperti ini, jadi melihat, merasakan gitu ya kalau anak-anak. Nah, karena kan kita selain kita memanfaatkan bahan alam di sekitar lingkungan gitu ya, kita juga kan sekarang sudah zaman canggih sekarang gitu ya, walaupun memang tidak semua sekolah anak-anak memiliki apa sih namanya fasilitas teknologi gitu kan ya, tidak semua punya gitu, apalagi kalau misalkan ada yang terhambat sinyal dan sebagainya. Tapi memang harus sudah mulai dikenalkan. Nah, penggunaan teknologi yang bisa digunakan oleh kita untuk mengajar kepada anak kira-kira apa saja? Coba. Oh iya, kalau menurut saya kita kan pembelajaran kita kan seharusnya maksudnya mengikuti perkembangan zaman juga ya Bu ya. Apalagi zaman sekarang itu teknologi itu bukan setiap tahun tapi setiap beberapa bulan pasti ada yang baru. Kalau teknologi buat anak itu menurut saya itu merupakan sebuah alat bantu, bukan pengganti guru atau tutor. Bisa dipakai terus terarah, terus yang paling utama itu ada dampingannya juga. Jadi kalau teknologi itu bisa kita pakai, misalkan kalau kita sedang menjelaskan atau masuk kelas pembelajaran, terus temanya tentang ini, bisa kita menggunakan layar apa sih namanya yang biasa tuh lupa saya, layar yang biasa kita pakai. Fokus? Iya, seperti itu. Seperti itu dulu kita misalnya nonton bersama seperti ini, sambil kita dampingi anak-anak kan Bu. Seperti itu, nonton pasif seperti itu. Misalnya nonton sambil kita menjelaskan ini begini-gini, sambil proyektor smart TV seperti itu bisa ya Bu kita pakai.
bawa ke kelas sambil kita jelaskan ke anak, misalnya sesuai dengan tema pembelajaran hari itu. Kita cari misalnya video untuk anak-anak ini sambil ada dampingan dari guru. Wajib ada sih Bu, tapi bukan pengganti guru atau ortu, tapi hanya dipakai sedikit atau sesekali, nggak sering gitu. Oke, Untuk sip. media ini. Kadang ini Seperti kalau di lembaga itu sekarang sudah mulai ada bantuan ya, kan kita juga suka ada menerima bantuan-bantuan gitu ya, BOP gitu ya, yang kayak gitu. Itu kan sekarang juga lagi digitalisasi, bantuan Smart TV yang besar itu loh untuk di sekolah sendiri. Tapi tantangannya balik lagi sinyalnya, apakah dari daerah itu memadai, apakah kita sebagai gurunya juga bisa gitu ya menggunakan teknologi gitu. Nah, kenapa kita membahas tentang penggunaan teknologi? Karena ini akan karena ada instruksi kan ya, di tugas 4 Anda harus menggunakan teknologi saat praktik mengajar. Nah, kira-kira penggunaan teknologi yang bisa digunakan untuk mengajar sebagai alat bantu apa saja kira-kira yang bisa digunakan? Sebentar, saya buka catatan. Yang bisa digunakan untuk mengajar, misalkan apa ya, seperti tadi kayaknya Bu, aplikasi edukasi interaktif untuk anak, misalkan ada acara-acara untuk anak itu, misalnya kayak belajar angka, kemudian ada YouTube Kids channel. Oh iya. Iya, seperti itu. Bisa kita, misalkan kalau kita ada seperti kartun Nusa, Upin Ipin juga itu Bu, kayak nyanyi lagu-lagu buat anak-anak supaya tidak bosan, seperti itu. Jadi penggunaan teknologi saat ngajar kita bisa nunjukin HP gitu ya, play, memutar lagu atau video anak-anak ini bisa. Nah itu ya bisa jadi ide untuk penggunaan penggunaan teknologi saat mengajar. Nah yang ingin saya tanyakan, terima kasih Kak Nas ya atas jawabannya. Bagaimana yang lain, ada yang mau menambahkan kira-kira penggunaan teknologi yang bisa digunakan selain dari itu apa saja? Karena saya lihat ini sesi itu kan akan berakhir serempak ya, sesi 8 ini sesi terakhir kan ya, sesi 8 itu kan serempak di tanggal 7 atau tanggal 8 ya. Jadi ada waktu gitu teman-teman untuk bisa mengerjakan tugasnya. Ingat ya maksimal 15 menit yang durasi membuat videonya 10 sampai 15 menit. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kalau misalkan diskusi ya itu kira-kira sudah selesai. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas 4 ini? Apakah ada hambatan? Apakah masih ada yang membingungkan teman-teman? Silahkan disampaikan. Atau misalkan saat praktek video ada feedback gitu dari saya, umpan balik yang saya berikan saya komentarkan gitu ya di tugas Anda, apakah ada yang tidak dipahami atau bagaimana, silahkan disampaikan ya biar nanti jelas gitu. Mumpung masih ada waktu nih, lama nih 1 jam lagi sebelum jangka waktu habis, kita sampaikan di sini karena kecenderungan mahasiswa malu gitu untuk tanya langsung di grup. Jadi ada yang japri, saya tidak apa-apa. Tapi saya inginnya teman-teman yang lain kalau ada kebingungan terkait tugas 4K ini, silahkan bisa disampaikan sekarang. Yuk, ada nggak yang mau ditanyakan? Karena saya melihat teman-teman kan ini penentuan terakhir, karena kan ada yang mengerjakan tugas yang lain gitu ya, dari mata kuliah yang lain. Sedangkan ini kita praktek gitu. Videonya juga durasinya lumayan lama, ya 10 sampai 15 menit karena melengkapi keterampilan yang akan ditampilkan. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak terkait tugas 4A ini? Karena kan web kemarin hanya singkat saja gitu saya menjelaskannya. Mau tanya? Yuk. Boleh? Berarti nanti itu yang kita buat video itu kan RPP yang kita susun kelompok ya? Iya. Berarti nanti itu
RPP-nya itu, terus kita juga sesuai itu tadi yang pakai media tadi. Iya, saya sharekan ya, share screen kan untuk aktivitas belajar 14. Oke, sudah terlihat ya? Iya, sudah, Bu. Bentar. Ini ya, aktivitas belajar 14 sesi 7. Nah, tugas 4 menyempurnakan RPP dari tugas 3 berdasarkan masukan pada web 3. Melakukan praktik simulasi mengajar mikro dalam bentuk video, menampilkan keterampilan dasar mengajar secara nyata dalam praktik. Aktivitas yang dilakukan, mengembangkan RPP sebagai hasil perbaikan dari tugas 3, membuat video praktik durasi 10-15 menit diunggah ke YouTube, mengunggah link videonya di e-learning, memastikan video tersebut, memuat ini ya teman-teman, tolong dilihat baik-baik. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran wajib ada. Kemudian keterampilan menggunakan teknologi. Minimal 2 keterampilan dasar mengajar lainnya seperti mau menambahkan keterampilan bertanya, atau keterampilan menjelaskan, atau keterampilan memberi penguatan, dan lain-lain, silahkan. Jadi totalnya ada 3 ya, karena ini kan wajib nih. Keterampilan membuka pembelajaran dan 2 keterampilan mengajar lainnya. Jangan lupa menggunakan teknologi pembelajaran sebagai alat bantu ya dalam melakukan praktik pembelajaran Anda. Nah, ini tugas 4A ini kan tugas kelompok. Mengembangkan RPP atau memperbaiki, mengembangkan RPP yang telah kalian susun di tugas 3. Saya lihat teman-teman semua menyusun RPP-nya sudah bagus, catatannya mungkin hanya sedikit saja. Nah, si catatan-catatan yang sudah disampaikan saat web itu, silahkan Anda uploadkan di tugas 4A ini ya. Masih belum ada nih. Karena ini kan grup. Karena ini kelompok, jadi salah satu kelompoknya mengirimkan file, semuanya jadi ada gitu. Jadi nilainya nilai kelompok. Kemudian dalam prakteknya nanti pastikan video audionya jelas ya. Kemudian videonya kan simulasi, jadi boleh dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Ini ya, tugas 4B pengganti UAS video praktik pembelajaran mikro. Komponen tugasnya, simulasi mengajar durasi 10-15 menit, unggah video ke YouTube, jangan di privat ya. Kemudian link videonya dikumpulkan di e-learning. Catatannya, nah ini harus ada ini, wajib. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian minimal 4 dasar mengajar lainnya, seperti bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan. Oh ini yang lebih lengkapnya ini ya, yang dilihatnya, bukan yang atas. Ini mah contoh, bertanya, memberikan penguatan, memberikan variasi, menjelaskan. Kan ada lagi ya keterampilan yang lain, silakan disesuaikan dengan RPP yang sudah Anda susun. Karena RPP yang sudah Anda susun kan yang sudah disusun kan disesuaikan dengan keterampilan yang akan dipraktekkan gitu. Kemudian saya ingin ini saja ya, menambahkan saja, kan di tugas 4A itu kan RPP-nya kelompok. Jadi kalau misalkan Kak Siva nih sebagai kelompok 1 ngirimin filenya, semuanya juga jadi dapat karena satu kelompok yang sama. Itu sistem dari e-learning-nya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain soalnya jadi kayak mau siapa aja yang ngirimin filenya, yaitu terbacanya kelompok gitu loh. Nah,
karena saya lihat teman-teman kan nggak begitu banyak apa ya, rombakan gitu ya, catatan dari saya gitu di RPP-nya. Paling sedikit saja. Nah, yang sudah diperbaiki itu di-share-kan di tugas 4A ya. Nah, di tugas 4B, karena kan di tugas 4A itu kan RPPH atau RPP-nya kan kelompok. Jadi mau teman-teman nge-share siapapun dari kelompoknya, semuanya sama. Jadi saya tuh kalau nilai itu ya nilainya jadi nilai kelompok. Jadi teman-teman tuh punya nilai kelompok yang sama gitu semuanya. Nah, kalau 4B kan individu, ya. Saya yakin teman-teman pasti punya rancangan yang berbeda gitu ya. Jadi ada yang lebih dikembangkan dari RPP. Kan maksudnya nggak fair gitu ya kalau misalkan ini saya yang ngembangin tapi jadi nilai kelompok semuanya. Nah, antisipasinya adalah di tugas 4B Anda bisa mengirimkan RPP yang sudah Anda kembangkan secara individu sesuai dengan video praktiknya dengan link video yang sudah Anda buat. Jadi begini, RPP kelompok tetap di-share-kan di tugas 4A. Di tugas 4B, barangkali gitu ya, RPP Anda ingin lebih kreatif lagi, disesuaikan dengan keterampilan mengajar yang Anda tampilkan, ya di-share-kan aja di tugas 4B-nya. Paham nggak? Jadi di tugas 4B, yang tugas individu itu, Anda boleh mengirimkan file RPP yang sesuai dengan praktik mengajar Anda. Jadi file RPP dengan link YouTube-nya di tugas 4B. Kebayang nggak? Dapat dipahami tidak penjelasan saya? Bisa, Bu. Iya, kebayang kan? Karena gini, saya yakin teman-teman misalkan di kelompoknya gitu ya, tidak semuanya ada yang aktif atau ada yang tidak aktif kan ya. Tugas nilai kelompok akan saya berikan nilai kelompok semua, tapi di tugas individu itu akan menjadi penentu karena nilainya persentase nilainya lebih besar. Jadi di tugas 4A silahkan uploadkan RPP kelompoknya ya. Misalkan ada catatan perbaikan kata saya boleh nih ditambah komponen ini, ya silahkan dimasukkan, kan itu kan tugas kelompok ya. Ya, kirimkan saja ya di 4A. Nah, di 4B kalian kan akan mempraktikkan video nih. Ya kan? Dengan kelengkapannya, keterampilan membuka menutup yang wajib ada, keterampilan menggunakan teknologi, dan 4 keterampilan lain yang Anda pilih. Itu kan ada RPP-nya kan, kita kan nggak asal ngajar keterampilannya aja, kan ada nih temanya, RPP-nya. Ya silahkan dimasukkan juga di tugas 4B. Ya. Paham tidak? Kebayang nggak penjelasan saya? Ibu, gimana kalau saya bikin RPP-nya beda dengan yang dengan yang untuk dipraktikan itu RPP-nya beda. Baiknya sih pengembangan RPP kelompok ya, yang lebih jelasnya gitu, lebih rinci. Tapi RPP kelompoknya kirimkan aja di kolom tugas 4A yang kelompok, karena kan itu serentak semua sama. Kak Sipa ngirimin itu di anggota yang lain, Kak Sipa ngirimin file RPP kelompoknya di anggota yang lain juga ada kebaca. Jadi saya ngasih nilai ke Kak Sipa sekian dengan komentarnya ini, itu juga terbaca dengan anggota kelompoknya gitu. Ya, misal saya kasih nilai 80 misalkan. Saya kasih komentar, ini sudah bagus, tinggal tambah sedikit gini-gini. Nah, itu tuh nilainya itu sama semua dengan anggota kelompok yang lain gitu. Jadi maksud saya di sini kita ada batas gitu, biar saya tahu yang benar-benar mengerjakan RPP-nya. Kayak gitu ya, biar fair. Karena tentu saja persentase yang lebih besar itu di tugas individu Anda. Karena itu kan tugas pengganti UAS.
yang akan jadi penentu terbesar nilai akhir Anda nanti. Jadi di tugas 4A ini Anda itu akan dapat 2 nilai. Nilai kelompok yang serentak sama kelompoknya dan nilai individu masing-masing. Ya saya ini tuh ingin ada batas, ingin ada nilai yang sesuai dengan yang sudah Anda kerjakan gitu loh. Paham tidak? Ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, Ibu, karena saya tidak banyak catatan perbaikan, ya sudah saya kirimkan lagi saja file RPP-nya di 4A kelompoknya, silahkan. Gitu ya. Nah, untuk yang lebih rincinya, yang lebih lebih dikembangkannya, silahkan Anda uploadkan di 4B ya. Oke? Jadi di tugas 4A RPP kelompoknya silahkan uploadkan lagi ya. Karena saya pasti kasih nilai kelompok yang artinya nilainya sekian, semuanya juga sama. Nah, di 4B praktek video Anda kan sesuai dengan RPP yang sudah disusun, yang sudah dikembangkan. Nah, itu diuploadkan juga ya. Oke? Ada satu mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Dia nggak nge-share RPP kelompoknya karena tahu itu semua sama. Jadi di tugas 4B dia share RPP lengkap yang dia praktikkan dan link videonya. Itu bagus. Jadi saya tahu kesesuaiannya dengan video dan saya bisa kasih nilai dengan maksimal karena itu yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Ya, kebayang tidak oleh Kak Sipa, Kak Nas, Kak Fanya, Kak Mila, Kak Faiza, Kak Nia, dan Kak Adila? Iya, Bu. Bu. Ya. Berarti ini ya, Bu, videonya RPP-nya itu 2 kali ya? Iya, 2 kali. Yang satu sesuai video kita, yang satu kelompok itu ya? Iya. Karena takutnya gini, teman-teman udah bikin videonya sesuai dengan RPP yang udah dikembangkan. Kalau diupload di kelompok, semuanya kan sama. Iya. Saya pikir dia nggak bikin itu, tapi nilainya sama. Enggak ya. Saya mau bikinnya fokus di nilai individu Anda. Seperti yang tadi saya bilang, Ibu, saya itu RPP kelompoknya nggak banyak perbaikan. Ya, silahkan diuploadkan lagi juga nggak apa-apa, gitu. Ya. Silahkan diuploadkan lagi di 4A karena kan nilai kelompok. Sekali lagi saya kuatkan semua dapat nilai kelompok artinya sama gitu ya, dapat nilai yang sama. Nah, di individunya si RPP yang kelompok itu kan akan Anda kembangkan lagi, akan Anda lengkapi lagi, akan Anda buat sekreatif mungkin sesuai dengan praktek videonya. Nah, itu diuploadkan di 4B. Paham tidak? Kebayang tidak? Mumpung mumpung kita ketemu nih, ngobrolnya lebih enak. Takutnya di WA, di WhatsApp grup gitu ya. Chat itu kan kadang salah tafsir gitu ya. Maksud saya tuh seperti ini tapi dipahaminya beda gitu oleh mahasiswa. Nah, jika ada yang mau ditanyakan kembali untuk lebih lengkapnya, silakan ditanyakan. Sambil lihat dulu deh instruksinya ya, lebih lengkap. Video praktik pembelajaran mikro sesuai dengan RPP yang sudah disusun. Jadi kalau yang tugas yang tugas keterampilan yang lain kan teman-teman praktiknya hanya mempraktikkan aja gitu ya. Saya akan menampilkan keterampilan bertanya dan menutup pembelajaran dengan tema binatang kayak gitu doang kan. Nah, di 4B ini saya akan melihat kesesuaian video Anda dengan RPP yang sudah Anda buat. Gitu.
Gimana? Kebayangkan? Seperti tadi Kak Siva tanya Ibu, berarti kita ngirim RPP-nya 2 kali ya. Yang satu mah yang kelompok, bisa dikirimkan lagi ya. Kalau ada perbaikan silahkan yang kelompoknya di-share-kan. Nah, yang 4B yang lebih lengkapnya dengan link video Anda. Sebentar. Nah, ini teh. Oh, pesan itu dari sebelah sini. Kalau boleh tahu Ibu untuk tugas 4A dan 4B itu batas kirim tanggal berapa? Maksimal sih di tanggal 7 ya. Akhir sesi saja. Akhir sesi 7, nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa diperpanjang. Kalau menurut jadwal sesi gitu ya yang diberikan oleh prodi kan sampai tanggal 8 ya, 8 Juni. Tapi saya menuliskannya tanggal 7 Juni, 3 hari lagi. Oh, berarti itu ya, Bu. 7 itu besok itu ya. Iya. Makanya saya kan ngasih tahu dari sebelumnya di Web 3. Ini sampai 8. Ada waktu tuh 14 hari. Karena Web 4 hanya refleksi saja. Saya kan sudah menjelaskan ya di Web 3 gitu. Tapi pasti dengan berbagai pertimbangan teman-teman juga pasti tugasnya mengerjakannya jadi mepet karena dengan tugas-tugas yang lain. Di maksimal deadline-nya tanggal 7. Akhir sesi saja. Nanti jika ada kendala atau bagaimana, kemudian bisa diperpanjang. Seperti sebelumnya tugas 1A dan tugas 2A gitu kan. Itu kan sebenarnya masih bisa gitu sampai akhir sesi. Karena kan ini praktik harus semua ada mengirimkan tugasnya sampai enggak sama sekali. Misalkan jadi dia dapatnya nilai tugas kelompok aja, tugas masing-masingnya nggak ada, ya jadinya gimana dong kalau kayak gitu. Bentar ya. Deadline-nya 7 Juni. Paling akhir 8 Juni. Jika ada kendala mungkin bisa diperpanjang. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sampai akhir ya. Sebentar. Kita cek lagi deadline-nya takut ada yang salah. Tapi ada mahasiswa yang sudah mengumpulkan? Sudah ada yang mengumpulkan. Lagi proses mengedit, Bu. Tadi baru tag videonya. Oh iya. Iya. Sudah tenang kalau sudah tag video. Iya. Tinggal kita ngeditnya lagi. Iya, betul. Sebentar ya. Saya lihat ya, sampai akhir sesi saja. Karena kalau saya kasih deadline sampai akhir sesi bisa segini. Ada kan yang belum mengerjakan. Nah, itu kan jadi ada jangka waktu untuk menyusul mengerjakan. Dan saya berharap teman-teman di sini bisa bisa mengirimkan sesuai deadline yang diberikan. Dikhawatirkan, ini kan informasi sudah disampaikan jauh-jauh hari, sudah disampaikan juga di WhatsApp grup. Jangan sampai, saya berharap gitu ya teman-teman mahasiswa tidak ada yang melakukan tidak ada kendala di akhir gitu terkait nilai kayak Ibu kenapa nilai saya segini, padahal mahasiswa tersebut tidak mengerjakan tugas 1, tugas 2, tidak mengikuti web misalkan, tapi melakukan interupsi gitu kepada tutor. Saya harap tidak seperti itu ya. Saya ingin memberikan nilai yang terbaik untuk teman-teman, jikalau teman-teman juga bisa mengerjakan tugas semaksimal mungkin sesuai instruksi yang diberikan. Makanya saya katakan, tolong
dilihat lagi instruksinya baik-baik, dibaca lagi, dibaca ulang-ulang gitu ya. Yang sesuai seperti apa. Gitu, teman-teman. Kak Adila, bagaimana? Apakah sudah menjawab pertanyaan Kak Adila? Bisa di-sharekan di grup ya? Di chat Google. Tidak apa-apa. Teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan di grup oh iya, sama-sama Kak Adila. Mohon maaf misalkan di grup saya terus saja memberikan informasi diulang-ulang gitu ya, terkesannya sangat cerewet sekali gitu ya. Atau misalkan saya bilang, tolong dikirim ulang lagi file penilaian di tugas 1B, 2B gitu ya, kan penilaian teman sejawat. Karena ada mahasiswa yang mengirimkan penilaian, dikirimkan aja. Padahal kan tabelnya itu masing-masing komponen beda-beda, ada yang sama, oh ternyata dia miss gitu ya, nggak baca ulang baik-baik. Saya chat gitu, mohon maaf juga kalau ada yang di chat malam hari atau bagaimana, mudah-mudahan keluasan hatinya teman-teman bisa memaklumi gitu ya, karena saya ingin memberikan yang terbaik. Saya ingin teman-teman di kelas ini lulus semua gitu, nggak ada yang harus mengulang gitu, karena kan yang namanya mengulang semester ada biaya yang harus dikeluarkan, ada waktu yang harus dikeluarkan lagi gitu. Sayang sekali gitu ya teman-teman, mohon maaf bila selama perkuliahan ada kendala gitu ya dari saya yang terus selalu memberikan informasi secara berulang atau selalu meminta teman-teman untuk memperbaiki tugasnya, mengirim ulang terus sampai beberapa kali. Mohon maaf sekali. Semoga tidak menjadi beban di hati. Wah, tutor ini tidak menyenangkan misalkan terlalu membebani mahasiswa dalam tugas. Mohon maaf sekali, karena maksudnya adalah ingin mengingatkan sekaligus ingin memberikan nilai yang terbaik kepada mahasiswa, karena saya harap seluruh mahasiswa di kelas ini bisa lulus semua. Begitu kiranya gambaran terkait tugas 4. Semoga bisa dipahami ya. Nanti akan saya sharekan juga di grup WhatsApp. Ini kan ada rekamannya, teman-teman. Ada rekamannya, saya streamingkan juga ke YouTube agar bisa langsung di-save gitu. Untuk sebagai acuan bila teman-teman lupa atau gimana bisa nonton ulang. Semoga dapat dipahami ya terkait tugasnya. Begitu. Akhir sesi saja. Maksimal di tanggal 8 ya. 4 hari lagi berarti. Ada waktu. Insya Allah bisa untuk dimaksimalkan. Jika ada kendala, mudah-mudahan bisa diperpanjang. Karena akhir sesi serentak ya. Tanggal 7 sama 8. Kalau di sesi diskusi di mata kuliah lain misalkan sampai 8 Juni jam 15.00 WIB. Oh, hari Senin berarti Bu ya? Iya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakannya tepat waktu gitu ya. Iya. Semoga lulus semua. Iya, amin. Iya, mata kuliah ini kan nggak ada itunya kan Bu, nggak ada ujiannya kan. Iya, sekarang Jadi lagi ini ya. sudah keluar juga. Iya, langsung 100% praktik. Makanya ada web dan lain-lain. Kalau sekarang kan teman-teman lagi ada pemetaan untuk ujiannya ya. Ada yang take home, ada yang lokasi ujian ya. Saya malah satu hari dapat jam 8 sampai jam 5 langsung 5 Bu. Oh gitu? Full day? Iya Bu. Waduh. Terus yang kan saya kan ada 7. Kan 6 yang diujikan. Yang 1 itu harinya sendiri. Kalau yang 1 itu langsung 1 hari full 5 dari pagi sampai sore. Ya Allah, Waduh. Kak, sama aku juga kayak gitu. Itu ujian online lagi Bu. Oh gitu? Atau harus ini ya? Internetnya harus menyala terus. Nah, iya Bu, harus menyala terus. Cuman untungnya lokasinya ini kalau di sebelumnya kan agak jauh dari kampung, mungkin ada 20 menitan. Kalau sekarang ini
Di sekolahan dekat dengan mes tempat saya tinggal, bisa jalan kaki 5 menit sampai. Alhamdulillah, Iya, syukurlah kalau langsung 5. Sok saya itu sampai kapan? sore. UASnya Tanggal kapan? 2, tanggal 28 bulan ini. Oh, kan. Oke, jadi akhir sesi tutorial disegerakan di minggu ini karena teman-teman harus persiapan UAS. Iya, benar sekali. Yang lain juga sama ya. Apakah tugas mata kuliah yang ada TUEB hanya mikro saja atau ada yang lain juga TUEB? Kalau saya sih hanya mikro aja sih, Bu. Yang lain sama? Mikro sih, Bu. Itu satu itu. Mikro saja saya web. Mikro. Oh, jadi ini pertama kali web ya? Nah, iya benar sekali, Bu. Oke. Dan ini jadi lumayan nih, kan misal 7 matkul atau 8 matkul, 1 matkul ini udah UASnya praktek. Betul. Sisanya pokoknya karena ini kan UASnya praktik, persentasenya juga besar. Teman-teman bisa kok lihat persentasenya di aktivitas belajar 1 yang mikro. Iya. Tugasnya berapa persen, tugas kelompoknya berapa persen, tugas ini berapa persen, yang UAS berapa persen gitu kan. Sebagai acuan, makanya harus benar-benar. Saya inginnya ngasihnya nilainya besar kalau betul mengerjakan tugasnya. Iya. Saya inginnya teman-teman semua lulus saja dengan nilai memuaskan, gitu ya. Ya, amin, Bu, semoga. Tidak mengulang gitu, karena mengulang gitu, aduh, waktunya harus dihabiskan lagi gitu ya, waktu, tenaga, dan lain-lain. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan terkait tugas 4 ini? Tugas 4 saya paham ya. Kalau sekali lagi ya teman-teman, Kak Sipa, Kak Nas, Kak Fanya, Kak Mila, halo, Kak Faiza, Kak Nia, dan Kak Dila. Untuk tugas 4A dan 4B, 4A itu pengembangan RPP kelompok. Silakan dikirimkan sesuai catatan dari TUEB. Kalau misalkan hanya sedikit, ya tambahkan saja. Kalau misalkan tidak ada catatan sama sekali, ya kirimkan lagi, tidak masalah. Karena itu kan nilai kelompok semuanya sama gitu ya. Nah, di tugas 4B RPP-nya tetap sama ya, dikembangkan lagi sesuai dengan keterampilan yang akan Anda ambil, yang akan Anda praktikkan gitu ya. Biar fair nilainya. Ya. Jadi saat saya lihat praktik mengajar Anda, saya akan sesuaikan dengan RPP yang sudah Anda kembangkan lagi. Jadi nanti di 4A RPP kelompok, share kan? Di 4B RPP kelompok yang sudah dikembangkan secara individu oleh Anda, di-sharekan lagi, bawahnya tulis link YouTube, link praktek saya. Ya. Itu juga karena kan sekarang lebih banyak durasinya, 10-15 menit. Saya juga membutuhkan waktu untuk melihatnya, memperhatikannya. Kan lumayan nih, 15 menit kali berapa orang. Begitu ya teman-teman, semoga dilancarkan proses pengerjaan tugas pengganti UASnya. Terima kasih sudah bergabung dalam TUEB malam hari ini. TUEB terakhir pada malam hari ini. Saya sangat mengapresiasi sekali setiap proses sedih. Setiap proses yang telah dilakukan, baik menyusun RPP kelompoknya maupun dalam praktik pembelajaran mikro. Semoga pengalaman yang diperoleh dalam mata kuliah ini menjadi bekal bagi Anda semua ketika nantinya terjun langsung sebagai pendidik. Baik yang belum menjadi pendidik atau yang sudah terjun langsung gitu ya, bisa menjadi pengalaman yang lebih berharga gitu ya dalam mendalami keilmuan, karena sejatinya kita sebagai pendidik dan calon pendidik gitu harus terus belajar, berlatih, kemudian mengembangkan diri, karena proses menjadi guru profesional itu adalah perjalanan sepanjang hayat gitu ya. Mohon maaf apabila selama proses pembelajaran mikro ada
kata yang tidak berkenan di hati dari saya pribadi sebagai tutor. Kemudian mohon maaf sekali apabila dalam prosesnya begitu istilahnya begitu cerewet gitu ya untuk memberikan informasi di grup kita ataupun melalui chat pribadi dalam perbaikan tugasnya. Mudah-mudahan perbaikan atau umpan balik yang saya berikan kepada teman-teman di tugas-tugas yang sudah dilaksanakan bisa membantu teman-teman berkembang, memperbaiki, melatih lagi gitu ya, terkait pembelajaran mikro yang sudah dipelajari. Satu pesan saya, jangan dulu keluar, nanti kalau sesinya sudah berakhir, jangan dulu keluar dari grup ya. Nanti saja setelah pengumuman nilai keluar ya, supaya saya tahu misalkan ada kendala atau apa bisa dilaporkan ya kepada kampus kita tercinta. Begitu saja, sekian dari saya. Mohon maaf ya teman-teman semua. Ibu, mohon maaf juga ya Bu. Tadi kami, kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu sudah membimbing kami selama semester ini di mata kuliah ini. Pokoknya terima kasih banyak buat Ibu. Iya, sama-sama teman-teman. Saya juga belajar banyak ya dari teman-teman. Dan saya senang sekali karena mendapat kelas yang responsif, hampir semua bergabung gitu ya. Hanya 1-2 orang yang mungkin tidak aktif gitu dalam perkuliahan ini. Kalau bersama rekan-rekan tutor yang lain ada beberapa mahasiswa yang banyak gitu ya tidak aktif. Saya bersyukur mendapatkan kelas yang aktif, teman-teman responsif. Saya senang sekali. Saya tidak terlalu strict kepada tugas atau nilai. Jika ada kendala, saya sangat terbuka sekali. Makanya saya bilang jangan malu untuk bertanya, sampaikan saja ya di chat, di grup atau gimana-gimana terkait belajar. Ibu, saya izin tidak bisa masuk. Saya lebih menghargai yang berkabar gitu ya daripada yang tidak berkabar sama sekali. Kalau ada chat dari saya, di chat ya. Takutnya ada perbaikan. Oh iya, mohon maaf Bu, saya sering itu. Kadang Ibu chatnya malam, sehari kemudian baru saya aktifkan. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena maksudnya dibalasnya esok hari juga tidak apa-apa karena saya memaklumi gitu ya sinyal. Asal jangan dibalasnya minggu depan. Habis lah waktu. Ya, dicek ya kalau misalkan ada catatan dari saya, dicek juga tugasnya kalau ada catatan perbaikan dari saya. Alhamdulillah untuk semua tugas sudah saya nilai sampai tugas 3 kemarin. Mohon maaf jika diskusi teman-teman masih ada yang belum ditanggapi oleh saya, menyusul saya menyicil gitu ya. Itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Mohon maaf sekali lagi ya bila ada yang tidak berkenan di hati gitu. Kita akhiri gitu ya sesi pembelajaran mikro malam ini. Silakan yang bisa dibuka kameranya, dibuka, kita foto bersama ya sebagai sesi dokumen. Minta keluasan hatinya. Kalau ini screenshotannya saya dokumentasikan, bisa saya sharekan gitu. Update status biasa. Siap ya? Iya Ibu. Oke, lihat kamera. 1, 2, 3, tahan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman sebentar. Ini yang bergabungnya sudah 7. Oke. Siap. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman semua. Semoga lancar ya pengerjaan tugasnya. Kalau ada apa-apa, chat saja. Kalau ada catatan dari saya, misalkan ada yang saya WA, dicek aja ya. Kalau susah nyarinya, scroll di grup aja, klik gitu nomor saya, takutnya ada pesan atau gimana gitu ya. Atau ada notifikasi feedback dari e-learning-nya. Kita maksimal di tanggal 8 saja ya, nambah 1 hari. Oke? Iya Bu. Mudah-mudahan bisa 4 hari ini, tanggal 5, 6, 7, 8, 4 hari. Semoga bisa dikerjakan sesuai dengan waktunya. Gitu ya.
Begitu teman-teman. Gimana, apakah sudah saja ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Sekali lagi, takutnya ada yang membingungkan. Sudah, cukup saja. Kalau dari saya sih paham tugas. Yang lain, bagaimana? Sudah? Gitu ya, nanti akan saya sharekan juga di grup WhatsApp. Ya, teman-teman, semoga lancar aktivitasnya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Jangan dulu bubar grup ya, nanti kalau udah sampai ada nilai yang keluar, takut ada kendala atau gimana gitu ya, bisa kita enak gitu koordinasinya ya. Semoga lancar pengerjaan tugas UASnya, semoga lancar UAS teman-teman online, tetap muka atau take home. Semoga lancar, mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus semua. Amin. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Ibu.